Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para hadirin, mustami'in, shaimin rahimakumullah. Ini ada itikaf, jangan lupa nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah siang ini bisa ngaji bersama lagi. Yang tentu ini adalah pengajian zuhur yang terakhir. Kita bersambung tahun depan, bulan Ramadan depan. Mudah-mudahan ada umur, mudah-mudahan ada kesempatan berpuasa di bulan Ramadan tahun depan, dan kita akan ngaji bersama setelah Ramadan, setelah zuhur. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini menjelaskan tentang cara kita melakukan atau melaksanakan sholat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu adalah sunnat muakkad. Bahasa Maduranya sangat disunnatkan. Dan juga termasuk salat sunnat yang mempunyai waktu dan disunnatkan berjamaah. Punya waktu. Waktunya itu kapan? Itu ada waktunya. Salat sunnat Idul Adha, Idul Fitri itu mempunyai waktu. Dan sunat dilakukan dengan sholat berjamaah, dengan cara berjamaah. Hari raya itu kan ada dua, Idain namanya, Idul Adha dan Idul Fitri. Sekarang atau besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Mulai dulu, zaman-zaman dulu, pada masa sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada sholat hari raya. Yang ada pada saat ini yaitu pada saat Rasulullah sampai sekarang kita sebagai umatnya. Jadi termasuk sholat khusus. Kalau puasanya puasa umum, orang-orang terdahulu juga berpuasa, tapi sholatnya hanya ada pada saat ini, yaitu pada masa Rasulullah sampai saat ini kita. Termasuk min khasa'isi hadil ummah. Termasuk salah satu sholat yang khusus umat Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana sholat Idul Fitri itu? Di sini disebutkan bahwa wa waqtuha ma baina tulu'i syamsi yaumal 'id wa zawaliha. Waktunya itu adalah mulai dari terbitnya matahari sampai zuhur, sebelum zuhur lah. Sampai masuknya waktu zuhur. Mulai dari matahari terbit, dari tuluk, sampai masuknya waktunya sholat zuhur. Wa yusannu ta'khiruha an tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Cuman jangan mengambil pas tuluk atau terbitnya matahari. Disunnatkan bergeser sedikit melebihi dari waktunya tuluk. Kemudian wa aqalluha ayyuhrima birrak'ataini biniyati salati Idul Fitri. Cara pelaksanaannya yang minimalis itu adalah niat Idul Fitri dengan melakukan 2 rakaat. Jadi usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Sama atau disamakan dengan sholat sunat yang lain.
Ini adalah minimalis. Contohnya jenengan tidak bisa keluar rumah karena kurang sehat. Sholat di rumah tidak apa-apa. Sendirian tidak apa-apa. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah, artinya tanpa takbir-takbir yang banyak itu, yang 7, yang 5, tidak apa-apa. Ini minimalis, namanya minimalis. Tanpa khutbah dan seterusnya. Tidak apa-apa kalau sampean tidak bisa keluar ke masjid atau ke lapangan. Itu sudah cukup melakukan sendiri. Cuman tentunya kan tidak berjamaah, lain tentunya. Jadi dilaksanakan sendirian di rumah. Tapi wa akmaluha ayyukabbira fi raqatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihram. Yang paling sempurna pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah niat sebagaimana tadi, kemudian takbir di rakaat pertama sebanyak 7 takbir. Takbirnya itu adalah setelah doa iftitah, setelah kabiron. Dan sebelum a'udzu, artinya sebelum Fatihah. Itu takbirnya. Jadi usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah selesai, sampean nunggu imam takbir. Imam takbir, sampean ikut takbir 7 kali. Terus seperti itu. Kalau umpamanya imam lupa, apa sah apa enggak? Ya sah. Katanya tadi takbirnya itu sunat. Takbir yang 7 kali atau 5 kali itu setara dengan kita baca kabiron. Artinya termasuk sunat hayat. Bukan sampai kepada sunat ab'ad. Kalau mamanya lupa tidak takbir, tidak usah sujud sahwi. Kalau seperti konot kan sunat ab'ad. Kalau jenengan lupa atau sengaja tidak mengerjakan, maka sunat sujud sahwi. Kalau lupa tidak takbir, dalam takbir hari raya itu, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dalam sholatnya itu tidak usah sujud sahwi. Karena setara dengan kesunatan kabiron. Jenengan Allahu Akbar, umpamanya sholat fardu. Allahu Akbar, langsung a'udzu, tidak ada masalah kan? Cuman jenengan tidak melakukan kesunatan. Jadi takbir ini Allahu Akbar, jenengan langsung kabiron. Setelah kabiron takbir 7 kali. Allahu Akbar, katanya imam sampean takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dipisah dengan subhanallah. Imam takbir, takbir lagi jenengan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus sampai 7 kali. Kalau ragu dalam hitungan, apa ini saya sudah 7, apa masih 5 ya? Ambil yang sedikit. Artinya jangan yakin 6. Oh saya ragu yang 7, nambah lagi 1 kali. Jadi itu takbir. Takbir setelah baca kabiron. Banyaknya ada 7 kali. Dan di antara takbir-takbir itu dibaca atau kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Posisi tangan tetap, artinya sampai nempel sebagaimana takbir itu. Jadi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Menunggu imam. Kalau jenengan ternyata lambat karena baru nyampe ke masjid, sehingga imam sudah mulai sejak tadi. Takbirnya jenengan hanya nututi 2 kali. Setelah baca ini kemudian
Imam takbir, sampean takbir, ternyata sudah sisa 2. Takbir yang banyak itu loh. Setelah kabiron, sampean nututi 2. Bagaimana sikap jenengan? Jenengan tak usah nambah. Tidak apa-apa 2. Tak usah nambah sendiri. Kita ikut aturan imam. Jadi imam sudah berhenti, ikut berhenti gitu loh. Lain takbir kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sampean takbir hanya nututi 1, sampean harus menambah. Kenapa? Karena takbir dalam sholat jenazah itu sama dengan rokaat dalam sholat yang lain. Artinya wajib itu, bukan sunnah. Jadi sholat jenazah usolli ala hadzal mayyiti. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampean lambat 2 takbiran enggak nututi. Sampean harus dilengkapi 4. Bagaimana caranya? Caranya sampean menambah itu kapan? Sama dengan jenengan lambat rokaat. Zuhur umpamanya hanya nututi 2 rokaat. Sampean kan nambahnya itu setelah imam salam. Imam tahiyat akhir, sampean kan ikut, sampean ke atas, nambahi 2 rakaat. Takbirnya sholat jenazah juga seperti itu. Imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampean takbir 2, tambah 2. Benih bah col-col, Allahu akbar, itabeng imam assalam abareng. Ini nyaman praktek sholat ya. Sholat anak-anak. Kan sama sholatnya anak-anak kan seperti itu. Sholat zuhur, lo nyapo. Tapi salamnya bersamaan. Tabung kado. Sholat jenazah, nambahnya takbir yang sisa 2, kekurangan 2 itu setelah imam salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, sampean nambah Allahu akbar. Takbir ketiga sampean baca apa? Kemudian takbir lagi Allahu akbar. Lo umpamana mayitnya capok ikibah, enggak apa-apa. Mayitnya capok yoso. Sampean kilo mare, mayitnya capok yoso. Enggak apa-apa. Seroki belok benar. Sampean lanjut, mayitnya sudah berangkat. Jadi seperti itu bedanya takbir di hari raya sholatnya itu loh dengan takbir dalam sholat jenazah itu bedanya. Kalau takbir dalam sholat hari raya itu hukumnya sunat setara dengan kabiron, setara dengan surat itu loh. Kalau sampean baca sholat surat qul itu sama dengan itu takbirnya itu. Artinya tidak pakai takbir tidak apa-apa, cuman ada yang kurang berarti kesunatannya, ada yang tidak dilakukan. Itu saja. Jadi seperti itu ya. Walau nasihat takbirat aw sya'a minha wa syana fil qira'ah lam yatadarakha. Umpamanya lupa. Saya jadi imam. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran. Kemudian langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, loh takbirnya kelopai. Sampean sudah telat. Tak usah mundur lagi. Kalau sudah kandung baca Fatihah jangan mundur lagi kemudian takbir. Tidak usah. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas enggak. Loh, tadi tak takbir tadi. Takbir, tak usah panjangnya. Sebab apa? Sudah kadung masuk ke Fatihah. Kalau sudah masuk Fatihah, sampean tidak usah mundur lagi. Kesunatannya hilang. Sama dengan kabiron sampean. Salat biasa ya, salat fardu atau salat sunat. Allahu akbar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok tak kabiron gelek? Tidak usah mundur lagi sampean. Kenapa? Kesunatannya sudah hilang. Kenapa? Karena sampean sudah masuk kepada pekerjaan lain. Jadi hilang kesunatannya. Tidak usah mundur lagi. Sia-sia sampean itu. Jadi sia-sia.
Jadi katanya di sini tak usah mundur boleh, meskipun Fatihahnya belum selesai, hanya dapat 3 ayat, tidak usah mundur lagi. Bi khilafi ma law nasiyaha wa syarafi ta'awud thumma tadhakkaraha fa innahu ya'udu ilaha wa la yafutu biha du'a al-iftitah. Beda halnya kalau sudah mulai ke a'udzu, takbir, Allahu Akbar, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kenapa sampai ada beli? Sebab a'udzu ini kan benih Fatihah. Fatihah ini kan bitongnya di bismillah. Jadi panjenengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran pasanan baca a'udzu. Enggak, tak takbir. Saya pejan telas kok. Biasa takbir banyak. Sampean boleh kembali. Sebab apa? A'udzu itu bukan Fatihah. Cuman apa? Anggaplah tambahan bacaan. Itu ya caranya seperti itu. Jadi sama dengan kabiron panjenengan. Allahu Akbar. Kemudian terlanjur baca a'udzu. Panjenengan apa-apa. Mundur lagi baca kabiron. Makanya sambian itu takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah, itu salah. Sebab kenapa? Kalau sudah kadung baca bismillah, kabiron itu tidak sunat sudah. Jadi tidak semua bacaan diawali dengan bismillah. Jadi sambian itu Allahu Akbar. Kadang ada orang baca bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah katsiran. Kabironnya sampean itu sudah tidak sunat. Kenapa? Kan sudah baca bismillah. Kalau baca a'udzu, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh pas enggak, belum baca kabiron, enggak apa-apa, mundur lagi kabira walhamdulillah. Jadi jangan ada anggapan setiap pekerjaan harus baca bismillah, termasuk kabiron. Jangan. Karena bisa tidak sunat, termasuk manggil salam itu loh. Ini sudah menjadi tradisi manggil salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah menjadi biasa. Tapi ini baru. Insya Allah tahun 2000 belum ada. Sekarang sudah ada. Jadi tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidak usah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ucapan pertama kali. Jangan diawali dengan lainnya. Lah sama dengan kabiron tadi. Kabiron itu ucapan takbir langsung kabiron. Jangan bismillah. Kalau bismillah bisa tidak sunat baca kabiron. Juga kalau salam, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, bisa tidak wajib menjawab. Bisa tidak wajib menjawab. Jadi kita jangan biasakan barang-barang yang tidak biasa. Contohnya adzan ini lagi. Ambil mic. Ini mic ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu tidak sunat kalau dianggap rangkaian dengan adzan. Jadi kalau sudah ambil mic, Allahu akbar langsung gitu. Jangan subhanallah. Mohon kurang lanceng baca surat Yasin apa baik? Yasin wal Qur'anil Hakim ada. Jadi tidak usah langsung ambil mic Allahu akbar sini Kang. Jadi kita itu kadang-kadang salah kaprah. Jadi kalau bacanya bagus kok, bagus subhanallah. Tapi kalau sampean mau baca sebelum pegang mic itu baca masih duduk subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, apa bagus itu. Yang dikelirukan itu adalah takut orang mengira subhanallah itu termasuk rangkaian adzan. Itu yang dikritik. Jadi kalau masih duduk subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, enggak apa-apa, bagus. Kemudian adzan Allahu akbar Allah.
Sama dengan ngelok salam. Nah, masih belum manggil salam agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak David, Assalamualaikum. Ini kalau di pengajian-pengajian masih sudah umum. Tapi mau entarang namoy masih belum. Namoy panjang antara kecompo gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita ada. Tapi insya Allah akan ada ini. Panjenengan entar kecompo gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Akan ada ini. Insya Allah kalau terus-terus seperti ini. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kembali ke sholat Idul Adha, Idul Fitri. Jadi itu ya, kalau sudah kadung masuk kepada Fatihah, sampean takbirnya sudah tidak apa-apa, ditinggalkan. Apalagi imam lupa. Kadang-kadang karena ini bukan sholat tiap hari, jadi imam lupa dimaklumi saja. Jadi memang ruwet jadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Takbirnya takut lupa itu. Nanti ketika aja nama mau dok gelak nih masih dagung imam takbir rakaat pertama kelopaing. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Namanya bukan sholat tiap hari. Ya. Kemudian rakaat yang kedua takbir 5 kali sama dengan yang tadi ya, samalah caranya. Kita langsung cek ke atas. Langsung kalau takbir intikal Allahu Akbar ya, kemudian takbir boleh Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir boleh Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Ya itu. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang kesunatan yang lain. Kita mandi, kita pakai harum-harum, kita potong rambut, potong kuku, itu sunat ya. Jadi besok jenengan atau mulai sekarang lah, yang rambutnya agak panjang dibawa ke bagas rambut, yang kukunya agak panjang monggo dipotong. Kemudian yang masih belum punya minyak wangi monggo cari di tuku-tuku. Dan seterusnya ya, banyak kesunatan-kesunatan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini adalah terakhir, mudah-mudahan kita masih bersambung di tahun depan di bulan Ramadan, bisa berpuasa dengan maksimal, bisa ngaji bersama dan seterusnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita menjadi semakin baik setelah Ramadan ini, bukan malah semakin turun tapi semakin baik ibadah kita, semakin maksimal. Al-Fatihah.